Ini agak aneh kali pertanyaan ini Pak Ustadz. Ini kan Iya. dalam rangka COVID. Nah, kita dalam rangka COVID ini banyak yang di PHK, banyak yang tidak bisa mencari nafkah. Nah, terus ada orang yang masih punya duit, mampu berkorban. Ada bapak sama ibunya, satu ekor sapi, satu orang bisa misalnya. Jadi karena dia ada duit begitu, melihat sekelilingnya ada orang-orang fakir miskin begitu, bagaimana kalau niatnya niat korban, kita kasih aja duit orang miskin yang di sekelilingnya. Apakah Iya. bisa disampaikan begitu katanya Pak Ustadz. Nah, itu aja pertanyaannya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban itu ibadah ritual. Ibadah ritual itu adalah ibadah yang terukur dapat pahala atau tidak dapat pahala itu bukan diukur dari tujuannya, tapi dari prakteknya gitu. Nah, praktek kurban itu ya mendatangkan hewan kurban lalu mengalirkan darah hasil sembelihannya, itu praktek kurban. Dan ibadah ritual kurban itu bukan sekedar ibadah, tapi dia juga jadi syiar. Artinya orang yang ingin bersedekah kepada orang-orang yang terkena PHK tentu itu kebaikan. Tapi sedekahnya terhadap orang-orang yang di PHK itu tidak bisa menyamai kurban. Karena kurban itu ibadah ritual. Nggak boleh bukan nggak boleh, tidak diwakilkan dengan sedekah. Sedekah punya sisi kebaikannya sendiri, kurban pun punya sisi ritual dan syiarnya sendiri. Kedua-duanya ibadah yang bisa berjalan seiringan, dan kalau salah satunya harus dipilih, yaitu disesuaikan kepada kebijakan masing-masing pemilik harta. Tapi yang paling penting bahwa kurban itu tidak terwakilkan dengan sedekah. Jadi jangan sampai nganggap kalau sedekah, ini kan sama aja. Ya beda sih. Siapa yang membedakan ya syariat begitu. Tapi kan Allah juga ngerti kok kondisi begini. Emang juga Allah ngerti gitu. Tapi Allah juga punya ngatur. Allah punya aturan bahwa yang namanya 10 Dzulhijjah ada ritual. Ritual yang menyembelih hewan kurban. Ya ini ritual kita, ibadah kita kepada kepada Allah itu persis kan juga kayak orang-orang yang dulu, ini dengan segala hormat mohon maaf, orang dulu yang menganggap ritual pekerjaan sholat itu adalah pekerjaan yang berlebihan dan sia-sia, karena tujuan daripada sholat itu kan mengingat Allah. Kalau kita bisa mengingat Allah dengan tidak melakukan sholat, sholat juga menjadi nggak perlu. Nah saya khawatir begitu. Kalau emang tujuan kurban tuh buat sosial, ya kalau gitu nggak perlu ada kurban lah, capek-capek darah macem-macem, terpalnya mahal, gitu. Nyuciinnya kudu banyak orang kan gitu. Maka itu dari awal dibilang ibadah kurban itu bukan ibadah sosial. Ibadah kurban itu ibadah ritual yang bisa ditambahin dengan ibadah sosialnya gitu. Kalau mau ibadah sosial silahkan, tapi kalau mau kurban, ya itu juga kebaikan. Jadi jangan itu beberapa orang melihat terlalu ngorek-ngorek tujuan ibadah. Padahal ibadah itu ada yang memang Allah eksplisitkan tujuannya apa, tapi ada ibadah yang kita tuh ditutupi oleh Allah tujuannya apa sih? Tujuannya cuma satu, taat perintah Allah doang, udah beres. Taat perintah Allah. Contoh gini ya, ini biar biar lebih jelas lagi. Siwak, siwak itu kan ibadah, tapi ibadah itu punya tujuan. Tujuan siwak itu adalah membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Karena itu ibadah yang punya tujuan, maka kita tidak beribadah dengan kayunya, kita beribadah dengan tujuannya. Itu kayu bisa kita ganti, pakai apa aja, yang penting fungsinya sama gitu. Fungsinya sama. Nah, tapi kalau sholat, fungsinya apa sih? Tujuannya apa sih? Tujuannya kagak ada. Tujuan sholat itu kita taat kepada Allah udah. Maka jangan dicari-cari. Ada yang Allah eksplisitkan. Ini loh tujuannya.
Tapi ada yang Allah tutupi sebagai ibadah ritual, gitu, ya kan?